Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Baik, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali untuk ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, jadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansurihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan hadratin masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususun husul hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa jami'i talamidina syai'u lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Khairul maghdub. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'lam lan ngawurana sapa sira anan nasa ing temen sedune menungso fi talabil ilmi ing dalam nubre ilmu iku ala salasati ahwalin, tetep ing atase telu pira-pira tingkah. Rajulun rupane siji wong lanang talaba kang nubre sapa man sapa rajul al ilma ing ilmu liyatakhidahu krana ndadekaken sapa rajul ing ilmu zatahu ing sangune rajul ilal ma'ati maring nggon bali ai akhirat walam yaksud lan ora nejo sapa man bihi kelawan ilmu illa wajhallahi angin ing ridhani Gusti Allah wa darul akhirat lan ing desa akhirat. Fahadha mongko utahe iki rajul iku minal faizina setengah saking wong kang padha bejo kabeh. Wa rajulun lan loro wong lanang talabahu kang nuprih sapa man ing sapa rajul ing ilmu liyasta'ina krana ndat amrih pitulung sapa rajul bihi kelawan ilmu ala hayati ing atase uripe rajul ala ajilati kang age-age apa hayati. Wa yanalan krana yen to mekoleh sapa rajul bihi kelawan ilmu al izza ing keagungan wal jahalan ing pangkat wal malanan ing bondo wa halu utai rajul iku alimun mung kang ngawruhi bidzalika kelawan mengkono-mengkono sejane rajul mustasyirun tur wong kang krasa fi qalbi ing dalem atine rajul rika kata halihi ing apese tingkai rajul wa khissata maqsudihi lan asori sejane rajul. Fa'ala mongko utahe iki rajul iku minal mukhatirna setengah saking wong kang khawatir kabeh. Fa in ajalahu mongko lamun age-age ing rajul apa ajaluhu matine rajul qabla taubat ing dalam sadurunge tobat khifa mongko den samaraken utawa den khawatiraken alaihi ing atase rajul apa min suil khotimati alane su'ul khotimah utawa alane pati ya. Su'ul khotimah alane pungkasan, jadi kematian yang buruk, kematian yang su'ul khotimah. Wa yabqalan tetep apa amruhu perkorone rajul fi khatril masyiati fi khatril masyiati tetep ing dalem kersane Gusti Allah. Wa in wufiqa lan namun den tulungi sapa rajul taubati krana tobat qabla khululil ajali ing dalam sadurunge tekane ajal. Wa adzafalan nyendaken utawa ngumpulaken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu al amala ing amal wa tudarikulan nusuli sapa rajul ma ing perkara farrata kang peko fi ing dalem ma minal khilali nyatane saking cacat utuhi mongko den susulaken sapa rajul bil faizin lan wong kang bejo kabeh. Fainata iba krana temen sedune wong kang tobat minazan bisa saking dosa iku kaman kaya dene wong lazan bakang ora ana dosa iku maujud lahu keduweni man. Al-Ghazali mengingatkan di dalam kitab ini ya, mengingatkan kepada kita semua yang menuntut ilmu
bahwa orang yang menuntut ilmu itu dibagi menjadi 3 kategori, menjadi 3 macam. Yang pertama adalah rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zatahu ilal ma'ad. Yang pertama adalah seorang yang menuntut ilmu semata. Dia menuntut ilmu itu untuk menggunakannya sebagai bekal untuk menuju kepada akhirat, yakni untuk kehidupan yang kekal besok di akhirat kelak sana. Ya, dia tidak mencari ilmu untuk mengumpulkan dunia, dia tidak mencari ilmu hanya untuk sebatas untuk unggul-unggulan bersama temannya, tidak, semata dia hanyalah menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika dia kembali ke akhirat maka dia akan kembali dengan husnul khatimah. Semata tujuannya adalah untuk itu, untuk mencari kebahagiaan di kehidupan akhirat. Nah, orang-orang yang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, fahadha minal faizin, orang-orang yang demikian itu yang tujuannya di dalam menuntut ilmu semata karena untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua siapa? Warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu semata dia adalah ingin supaya dengan ilmu tersebut dia bisa mendapatkan kehidupan yang cepat, kehidupan yang maksudnya meraih dunia. Ya iso dadi pegawai negeri misalkan, iso misalnya dadi wong pangkat, iso misalnya dadi wong sing mulya ning ngarepe menungso dan lain sebagainya. Hanya untuk mencari derajat-derajat yang sifatnya keduniawian tersebut. Wa yanala bihi al-izza wal jaha wal mal wa huwa alimun bidzalika. Tetapi meskipun dia itu mencari ilmu dengan tujuan yang demikian, dia sadar betul di dalam hatinya itu mustasirun fi qalbihi rika kata halihi wa khissati maksudi. Dia sadar bahwa apa yang dilakukannya, apa yang menjadi tujuannya untuk menuntut ilmu semata dengan itu adalah sesuatu yang hina. Itu dia paham betul, dia ngerti tersebut, hal itu mengerti. Maka orang yang demikian itu bagaimana menurut Imam Al-Ghazali? Fahadha minal mukhatirina. Ya, termasuk orang-orang yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan bagaimana nasibnya nanti, dikhawatirkan kalau seandainya misalkan dia meninggal dunia, tiba-tiba meninggal dunia dan dia belum sempat untuk bertobat kepada Allah, urung sempat tobat, maka dikhawatirkan bahwa orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa orang tersebut ternyata mendapat pertolongan dari Allah, akhirnya sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat, amal-amal yang dulu sempat dia tinggalkan kemudian diganti, mempeng sebelum dia meninggal dunia karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut itu nanti akan bertemu atau termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ning syaratnya yaitu tadi, syaratnya dia bertobat kemudian mengganti amal-amal buruknya dulu dengan amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena orang yang bertobat itu li'anna taiba kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat itu sama artinya dengan orang yang tidak punya dosa. Meskipun selama hidupnya mungkin dari dia masih kecil sampai dengan remaja, sampai separuh baya misalkan, dia itu sudah ahli maksiat, molimo semua dilakukan dan seterusnya. Terus penggaweane main mendem medok, ngelonte dan lain sebagainya misalkan. Ya, kalau seperti itu, tetapi sebelum dia meninggal dunia Allah memberikan hidayah kepada dia. Akhirnya kemudian dia bertobat, mohon ampun kepada Allah. Dulu nggak pernah sembahyang, akhirnya dia rajin untuk sembahyang. Dulu dia suka misalkan mencuri, tetapi setelah dia bertobat tidak pernah mencuri. Dulu dia suka menghina yang lainnya, tetapi setelah bertobat dia tidak pernah menghina yang lainnya. Misalkan seperti itu, semua ditobati. Amal-amal yang dulu tidak pernah dia lakukan, dulu nggak pernah nyumbang ke masjid, ke musola, kalau ada kotak infak ya cuma dipandang gitu aja. Tapi begitu kemudian dia bertobat, dia tahu bahwa itu adalah rizki dari Allah dan untuk ditasarufkan sesuai dengan kehendak Allah. Karena asyukru huwa surfun ni'am fi ma yurdi bihil mun'im. Yang namanya syukur
itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memberikan nikmat. Kalau memang demikian, maka orang-orang tersebut akan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Meskipun sempat didahului ketika waktu awalnya, dia itu termasuk orang-orang yang orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia mendapatkan pertolongan sebelum dia meninggal dunia. Ya. Lantas yang ketiga bagaimana? Warajulun utahe wong lanang salisun kang kaping 3 sapa rajul iku istahwaza ngalahaken alaihi ing atase rajul sapa syaitanu setan. Fatakhadha mongko ngalap sapa rajul ilmahu ing ilmune rajul dzari'atan ing lantaran ila takasuri maring agung-agungan utawa okeh-okehan. Bil mali kelawan bondo wa tafakhuri lan agung-agungan bil jahi kelawan pangkat wa ta'azzuzi lan ngrasa mulya bi kasratil atba'i kelawan akeh pira-pira wong kang anut. Yadkhulu manjing sapa rajul bi ilmihi kelawan ngilmune rajul kula madkhalin ing saben nggon manjing rojaan krana arai ngarep-ngarep ayak dia yang yento tumeka sapa rajul minat dunya saking dunya wa tarahu ing hajate rajul wa hale utahe rajul ma'azalika sakartane mengkono-mengkono qasdu iku yutmiru nyimpen sapa rajul fi nafsi ing dalam atine rajul annahu ing temen setune rajul indallahi ana sandingi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala iku bimana kanatin tetep ing dalam panggonan litisamihi krana oleh menganggoni rajul bisi matil ulama'i kelawan tetengere piro-piro wong alim. Watursimulan nyerupani sopo rajul ya. Sebentar. Watursimuhu lan jurupani sapa rajul bisi birusumihim kelawan pira-pira rupaning ulama fizihi ing dalem penganggone wal mantiki lan ucapane ma'ataka lubihi sartane oleh ake rajul ala dunya ing atas dunya zahiran ing dalem zahire wa batinan ing dalem batine fa hadza mungko utahe iki rajul iku minal halikina setengah saking wong kang rusak kabeh wa minal humqalan setengah saking wong kang kumprung al maghrurin kang kebujuk kabeh idrojau krana utawi ngarep-ngarep iku mung kotoun den pegot apa roja an taubatihi saking tobaté rajul lidzannihi krana oleh nyono rajul annahu ing temen setune rajul iku minal muhsinina setengah saking wong kang gawe bagus kabeh. Nah ini yang ketiga, hati-hati, ini yang ketiga ini agak berat, ini sudah pelanggaran berat. Yang ketiga itu siapa? Rajulun salisun istahwadha alaihi asyaitanu fattakhadha ilmuhu dzari'atan ila takatsur. Yang ketiga itu adalah seorang yang dikalahkan oleh setan. Ya, yang setan itu telah mengalahkannya. Akhirnya apa? Akhirnya fattakhadha ilmuhu dzari'atan ila takatsur. Akhirnya kemudian ilmu yang dimilikinya itu dia gunakan untuk mempercepat kemuliaannya di dunia. Jadi gara-gara ilmu sing diduweni iso ndang cepet sugih, ndang iso cepet dadi wong duwe dan lain sebagainya. Ya dari atan ila takasur. Agung-agungan, cepet-cepetan, okeh-okehan bondo, okeh-okehan pengikut. Makanya hati-hati. Kita yang diuji misalkan kalau seandainya kita ini diuji oleh Allah dengan hal-hal yang kehidupan yang berat, itu kadang-kadang kita mudah aja untuk melakoninya. Dicoba dengan kemiskinan, kurang makan, kurang minum, ini biasanya kita lulus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji kita dengan ujian yang berat, bondo rezeki soyo lancar misalkan ya, terus kemudian semakin banyak orang yang condong kepada dia, banyak pengikutnya, kalau perlu santri nih umat diundang rono rini dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu,
Ya, kalau sudah seperti itu, tafakhur bil jah wa ta'azzus bi kasratil atba' yudkhilu bi ilmihi kullama madkhal. Dia bisa masuk ke sana, masuk ke situ, masuk ke sana, masuk ke situ, diundang ke sana kemari, kemana kemari, dan seterusnya. Orang-orang yang seperti itu tetapi hatinya itu mek gur ngarep-ngarep, mek bondo tok. Hati-hati, ini hati-hati, kita harus hati-hati. Jadi wis dinggep, menurut orang banyak dia adalah orang alim, dinggep jadi ulama, kesana kemari, datang dicium tangannya misalkan. Tapi hati ini sebenarnya di situ dia ketungkul, mek gur bondo tok gitu. Mek gur bondo tok nek gone hati ini, mek gur bondo pangkat derajat dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa dia itu sudah baik, ya. Yudmiru fi nafsi annahu indallahi bi makanatin. Dia itu merasa bahwa dirinya itu baik. Buktinya apa? Kalau dia itu baik, dia dibutuhkan oleh banyak orang, disuruh ngaji, ceramah ke sana kemari. Dia kalau ketemu sama orang dicium tangannya, umatnya yang mengikuti dia itu banyak. Hati-hati kalau orang seperti ini. Itu belum menjadi ukuran bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya pun juga berpakaian seperti ulama, pakai sorban kalau perlu, pakai gamis, jenggotnya dibuat panjang misalkan, ya, misalkan seperti itu. Dari bisimatil ulama wa tursumuhu birusumihim firsiyyi, podo karo wong alim wis disawang ulama gede. Tapi ya, ternyata dia adalah orang yang gigih dalam urusan dunia. Artinya apa? Ternyata hatinya itu dipenuhi dengan keinginan dunia. Aku diundang rono, amplopnya berapa, anu berapa. Nah kadang-kadang ini jadi ini. Kadang-kadang ada orang yang menggugurkan. Wah, di sana amplopnya tebal, di sini tipis. Wis lah sing iki dikene wong, saya tak negani sing gede. Padahal janji lebih dulu yang ini. Lah ini hati-hati. Barangkali dia termasuk kesini. Apakah semuanya seperti itu? Ya enggak. Tetapi ini diingatkan oleh beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ini. Kriteria orang ketiga, rajulun yatlubul ilma, seorang yang menuntut ilmu semata. Dia itu dikalahkan oleh setan sehingga kemudian setan meridunya. Dia ingin dengan ilmu yang dimiliki dia bisa meraih dunia beserta seluruh isinya. Dia ingin dengan ilmu yang dia milikinya dia menjadi orang yang paling berpengaruh di antara orang lain. At-takatsur, orang yang banyak-banyakan, oke-okean bondo, oke-okean pengikut, oke-okean umat, oke-okean santri dan lain sebagainya. Maka Al-Quran juga mengingatkan itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu mengingatkan itu. Kehidupan bermegah-megahan, kehidupan oke-okean bondo, oke-okean anak, oke-okean istri kalau perlu ya, oke-okean misalkan di situ apa namanya pengikut, oke-okean santri, oke-okean wis dan lain sebagainya, oke-okean undangan, oke-okean amplop misalkan dan seterusnya. Itu ternyata membuat kita itu lali bahwa tujuan utama dari kita dalam kehidupan ini bukan untuk mencari itu, tetapi semata kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, kalau nanti ketemu sama misalkan umatnya nggak seberapa banyak, ngaji ini ora patek semangat. Tapi kalau umatnya banyak, semangat. Amplop kandel, hadise soheh, nggak patek kandel, dhaif misalkan dan sebagainya. Nah ini adalah bagian dari mungkin tipu daya atau mungkin tipu muslihat yang ditebarkan oleh setan kepada diri seorang yang alim, orang-orang alim. Ya, maka ini hati-hati kalau nanti teman-teman yang thalabul ilmi, para santri yang sedang thalabul ilmi itu mengalami situasi dan kondisi seperti itu, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang seperti itu fahadha minal halikin, kata Imam Al-Ghazali, termasuk orang-orang yang rusak. Ya, orang-orang yang rusak. Wa minal hamkal maghrurin, orang yang kumprung, bodoh nih nemen. Ya,
Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka mengira bahwa mereka punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Mereka mengira dirinya sebagai seorang ulama. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang nanti akan husnul khotimah, lebih baik daripada orang lain dan seterusnya. Padahal mereka itu ternyata adalah orang-orang yang bukan demikian halnya. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tertipu oleh permainan dari setan. Ya, nah, orang yang seperti itu tidak bisa diharapkan atau sulit untuk diharapkan taubatnya. Setan itu, iblis itu sudah tinggal di surga, tapi kemudian diusir oleh Allah. Kenapa? Karena kesombongan di dalam hatinya. Maka semakin kita punya ilmu pengetahuan, kita semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ibadahnya, semakin bertambah riyadhahnya kalau perlu, semakin bertambah karomahnya mungkin kalau ada yang dikasih karomah. Jangan kemudian semakin dengak, ngeroso unggul, ngeroso pinter, ngeroso luweh cedek marang Gusti Allah. Jangan seperti itu. Tetapi di balik itu semua kita harus semakin menunduk, tawadhu, semakin merasa bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu kapasitas dirinya, sing ngerti seberapa hina dan rendahnya dirinya, maka disitulah dia akan tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu sama sekali, gak duweni ilmu, maka disitulah dia akan tahu bahwa Allah itu adalah alimun, zat yang maha pandai, maha alim, melebihi yang lainnya. Gitu ya. Wa huwa halu taiman iku ghafilun wong kang lali sapa man an qaulihi ta'ala saking dawuh Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina rupane dawuh ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina lima krana apa suwi-wiji takuluna padha ngucap sapa sira kabeh ma ing perkara la taf'aluna kang ora padha gawe sapa sira kabeh ing ma. Wa huwa halu taiman iku wa huwa utaiman iku iman setengah saking wong kala kang ngucap fihim ing qala kang dawuh fihim ing daleman sapa Rasulullah utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ghairi dajjali rubani dawuh ana min ghairi dajjali. Ana utai ingsun min ghairi dajjali saking sakliyane dajjal iku akhwafu luweh ngawatiraken. Iku akhwafu luweh ngawatiraken alaikum ing atase sira kabeh minat dajjal tinimbang saking dajjal. Fakila mengko den ngendikaken Fakila mengkonten ngendikaken wa mau tai opo iku huwa ghairu dajjal ya Rasulullah he utusane Gusti Allah. Fakala mengkon jawab sabenjing Nabi ulama usui utai ghairu dajjal iku pira-pira wong alim kang ala. Wa hadza utai iki keterangan iku liana dajjal karena temen dajjal iku ghayatuhu utai pungkasane dajjal iku al idlalu nyesaraken. Wa mathalu hadzal alimi utai padane ikilah wong alim. Wa in sarafa senajan ngengokaken sapa hadzal alim annasa ing menungso ani dunya saking dunya bilisani kelawan lesane man wa maqalihi lan ucapane man fahuwa mungko utawi man iku dain wong kang aja-aja lahu maring annas ilaiha maring dunya bi amalihi kelawan pira-pira ngamali man bi'amalihi kelawan piro-piro ngamali man utawa ngalim wong alimus suwi mau ya alimus suwi wah walilan piro-piro tingkahe alim walisanul hali utai lisane walisanul hali utai lisan kang rupa penggawean utawa kang rupa tingkah iku absahu luwih fasih min lisanil maqali tinimbang saking lesan ucapan wa tibaun nasi utai watake menungso ilal musa'adati maring mitulungi fil a'mali ing dalam pira-pira ngamal iku amyalu luwih condong minha saking amal ilal mutaba'ati maring anut fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan fama mongko utai barang absatau kang ngrusakaken ing ma sapa hadzal maghruru iki wong kang kabujuk bi amalihi kelawan pira-pira ngamal imal iku aksaru luwih akeh mimma tinimbang saking perkara aslahahu kang bagusi sapa maghrur ing ma bi aqwalihi kelawan pira-pira ucapane maghrur idla yastajri krana ora wani
Sopal jahilu wong kang bodho ala rohbati ing atase demen fit dunya ing dalam donya illa bistijra il ulama'i angin kelawan wanine biro-biro wong alim. Fakot soro mengko teman-teman dadi apa ngilmu ni maghrur iku sababan dadi sebab licur ati ibadillahi maring wanine biro-biro kawulane Gusti Allah ala ma'asi ing atase mak biro-biro maksiat Allah wa nafsuhu lan dadi apa nafsune alim al jahilati kang bodho apa nafsu iku mudillatan dolanan ma'adzalika sartane mengkono-mengkono alim tamanniyahu ngarep-ngarep sapa ngalim wa turjiyahu lan tegese ngarep-ngarep sapa ngalim wa tad'u lan ngajak apa nafsu ing alim ila an yamunna tumuka maring ila ayyamuna maring yen to melang-melang sapa alim Allah ing atase Gusti Allah bi ilmihi kelaman ngilmune alim wa tukhayyululan cekro apa nafsu ilaihi maring alim wa tukhayyilu lan cekro ilaihi maring alim apa nafsune alim annahu ing temen setuhune alim iku khairun luwih bagus min kathirin timbang saking wong akeh min ibadillah kang saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Fakun mongko ana sapa sira ayuhat talibu he eling-eling wong kang nupri ilmu iku minal fariki setengah saking pandan al awwali kang awal apa farik. Wahdar lan wadiyo sapa sira antakuna ing yen ana sapa ing sira iku minal fariki setengah saking fantan asani kang kaping pindho apa farik fakami musawifin mongko pirang-pirang wong kang nyumayani fakami musawin mongko pirang-pirang wong kang nyumayani ajilahu tumeka ing musawif apa ajalu ajal qabla taubati ing dalam sadurunge tobat fa khosira mongko rugi sapa musawif wa ya kalan wadiya sapa sira thumma iyyaka mongkon wadiya sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira iku minal fariki setengah saking pantan asali sikang kaping 3 apa farik watuhliku mongko rusak sapa sira halakan kelawan rusak temenan layur kang ora bisa den arep-arep ma'ahu sartani halak apa falahuka bejo sira walayung tadarulan ora bisa den enti-enti apa solahuka bagus sira. Orang yang seperti itu mereka semua lupa terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak melakukannya? Jadi mereka lupa terhadap ayat ini. Mereka termasuk orang-orang yang disabda oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, yakni keterangan bahwa Rasulullah pernah mengatakan ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minat dajjal. Ada seorang yang aku lebih takutkan dibandingkan atas kalian semuanya dibandingkan dengan dajjal. Maka para sahabat semuanya bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama usu, orang-orang yang lebih ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan Dajjal yaitu ulama-ulama yang buruk. Loh ini ya, maka hati-hati, tidak semua ulama meskipun dia punya banyak pengikut, meskipun dia misalkan di situ banyak sekali santrinya, diundang ke sana kemari dan seterusnya, laris misalkan ya, tidak semuanya saya katakan tidak semuanya mereka itu adalah dekat dengan Allah, itu tidak semuanya. Ini menurut beliau Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali, dan juga menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara mereka ulama-ulama itu yang mungkin menurut banyak orang dia adalah orang yang alim, dekat dengan Allah menurut banyak orang, persangkaan barat orang, tetapi nyatanya dia justru orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih berbahaya daripada Dajjal. Lebih berbahaya mengenai Dajjal. Kenapa? Li'anna Dajjal, kata keterangan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali ini, li'anna Dajjal ghayatuhu al-idlal. Dajjal jelas. Dajjal itu jelas. Apa tujuan Dajjal? Itu adalah nyasar nih menungso, ketok. Nah sementara orang yang alim, ulama,
terkenal ulama. Ya kalau orang lama jelas bahwa dia akan mengajak orang untuk menuju kepada kebaikan. Lisannya mengatakan demikian. Dakwahnya mengajak orang untuk kembali kepada Allah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kehidupan dunia. Tetapi secara fisik ulama as-su ternyata dia memberikan contoh dengan lisanul halnya bahwa dia adalah orang yang cinta kepada dunia. Akhirnya padahal wataknya manusia itu mereka kalau orang bodoh itu tidak, mereka sulit, atau mungkin orang bodoh itu nggak berani untuk melakukan keburukan. Tetapi ketika orang alim memberikan contoh untuk melakukan sebuah keburukan, maka pengikutnya semua, wah kiai ini ngono, wah kai ulama ngono, dan seterusnya. Maka ini yang terjadi. Akibatnya apa? Dengan halnya itu kemudian dia justru merusak banyak orang. Benar, lisannya mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tetapi halnya mengajak orang untuk cinta kepada dunia. Akibatnya dia jauh lebih banyak merusaknya daripada mengajak kepada kebaikan. Ya, ini kenapa kemudian Rasulullah mengatakan bahwa orang tersebut lebih berbahaya daripada Dajjal. Ya, bahwa orang tersebut lebih berbahaya dari Dajjal karena dia menjadi sebab hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain untuk berani melakukan keburukan, berani untuk melakukan hal-hal yang jelek, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan halnya tersebut, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka fakun ayyuhat talib minal farid, jadilah kita orang-orang yang menuntut ilmu ini mudah-mudahan termasuk kelompok yang pertama. Kenapa? Kalau kelompok pertama insya Allah semata kita mencari ilmu karena Allah, oleh karenanya kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jangan menjadi kelompok kedua. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah Allah akan menolong kita dengan memberikan kesempatan bagi kita untuk taubat, ataukah ajal lebih dulu menjemput kita. Dan jangan menjadi orang yang ketiga, kelompok yang ketiga. Jelas bahwa kelompok ketiga itu tidak punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Dia menyangka dia adalah orang yang baik, dia menyangka bahwa dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah, padahal sejatinya dia orang yang sangat jauh dari Allah. Bahkan dia orang yang paling berbahaya, lebih berbahaya daripada Dajjal sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan untuk para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang menuntut ilmu semata karena Allah, dan kita dijadikan husnul khatimah ketika sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.